Bismillahirrahmanirrahim. Wahidul ahad al-fardis samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Bapak, saudara-saudara, sedang salat Jumat yang terhormat, kembali kita pada siang hari ini sama-sama memanjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ilahi Rabbi. Alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah masih memberi kesempatan dan waktu kepada kita semua untuk bertaruh kepadanya, menambah amal, meningkatkan ampunian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan nikmat sehat walafiat dan panjang kepada kita semua. Mudah-mudahan dengan bertambahnya usia dan umur kita semakin mendorong diri kita untuk dekat kepadanya. Insya Allah kita hadir pada siang hari ini termasuk orang-orang yang selalu berusaha seoptimal mungkin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta alam jagat raya ini. Kemudian salam dan salam lupa-lupanya kita kirimkan buat arwah besar kita yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lah yang menjadi suri teladan dalam hidup kita. Mudah-mudahan dengan berselawatnya kita kepadanya, bila akhir nanti kita sama-sama mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Jemaah Jumat rahimahullah, ada sepotong ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Ini lanjutan dari ayat yang berbicara tentang puasa. Sebagaimana yang akan dibacakan di awal tadi, kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Allah berkata kepada kita, hai Muhammad, apabila hambamu bertanya kepada engkau tentang aku, kata Allah, fa'inni qarib, sampaikan kepada mereka, aku ini dekat, aku ini akan menjawab, menggabungkan setiap orang yang berdoa kepada aku. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Oleh karena itu kata Allah, hendaknya mentaati segala bentuk perintahku dan menghentikan segala bentuk laranganku. Wal yu'minu, dan beriman kepadaku, kata Allah. La'allahum yarshudun, mudah-mudahan mereka selalu berada dalam keadaan mendapatkan petunjuk dariku, kata Allah. Jemaah Jumat rahimahullah, ada beberapa hal yang bisa kita pahami dari teks ayat di atas. Yang pertama adalah bagaimana Allah menjelaskan dan menggambarkan kepada kita bahwa Allah itu dekat dengan kita, bukan dalam makna atau arti dalam secara fisik, akan tetapi dekatnya Allah dengan kita adalah bagaimana Allah mengabulkan setiap doa atau orang memohon kepadanya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, kata Allah. Itu yang pertama. Allah itu dekat dengan kita. Dimanapun kita berada, dalam kondisi apapun, Allah selalu bersama kita. Oleh karena itu, hendaklah kita berbuat, berkata, apapun yang kita lakukan selama dalam kehidupan kita, hendaklah yang sesuai dengan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dari teks ayat di atas adalah bahwasanya Allah itu akan menjawab, mengabulkan setiap orang yang berdoa kepadanya dengan dua persyaratan. Yang pertama adalah falyastajibu.
Hendaklah yang mentaati segala bentuk perintahku dan menghentikan segala bentuk laranganku. Kalau kita pahami dari kita ayat ini adalah sesungguhnya Allah akan menjawab doa kita kalau kita tunduk dan patuh dengan titah dan perintah. Yakin itu dengan itu semua. Kemudian yang kedua, wal yu'minna, beriman kepadaku, kata Allah. Tiada Tuhan yang lain kita sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin percaya apapun yang kita lakukan, bagaimanapun kondisi kehidupan kita, sekiranya kehidupan yang kita lalui adalah dalam sekalian Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dua hal ini kita lakukan, mentaati titah perintah Allah, menghentikan bentuk larangan Allah, dan beriman kepada, pasti Allah akan menjawab doa kita. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana doa yang kita lantunkan, yang kita sampaikan kepada Allah selama ini? Kemudian Bapak jemaat-jemaat yang berbahagia, ternyata dalam ayat ini cukup terang benderang Allah sampaikan kepada kita bagaimana Allah mengijabah, menggambarkan, menginginkan kita sebagai ciptaan masuk surga Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan petunjuk darinya. Kalau kita lihat dalam tafsir ayat yang berbicara tentang doa ini, ada dua asbab nuzul, penyebab turunnya ayat ini. Yang pertama adalah bagaimana ketika Rasulullah Muhammad SAW berada di kota Madinah, di Masjid Nabawi, suatu ketika pernah salah seorang sahabat bermohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang lantang dan memeki, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Suaranya keras. Ketika itu Rasulullah tersinggung dan marah dan menyampaikan kepada sahabat yang lain, apakah dia yang berdoa sekarang dengan suara yang keras? Dia mengira dia meminta kepada zat yang tidak mendengar. Padahal kata Rasul, Allah itu mendengar. Apapun yang kamu sampaikan, tidak kamu ucapkan, Allah mendengar. Apa-apa yang ada dalam hatimu, kata Rasul, Allah pasti paham. Oleh karena itu kata Rasul, meminta dan mohon kepada Allah tidak perlu dengan suara keras. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah pernah suatu ketika ditanya Rasul oleh salah seorang sahabat, ya Rasul, apakah Allah itu dekat apa jauh? Kalau memang jauh Allah itu dari kita, izinkan kami meminta kepada dengan suara yang keras, berdoa kami kepada dengan suara yang lantang. Akan tetapi kalau Allah itu dekat dengan kita, dekat dengan kami, izinkan kami mohon kepadanya dengan suara yang lembut. Inilah dua penyebab turunnya surat Al-Baqarah ayat 186 ini yang berbicara tentang doa. Rasul katakan kepada kita semua, doa ini adalah senjata paling ampuh yang kita miliki sebagai umat mukmin. Tiada daya kemampuan kita, senjata kita pamungkas, senjata terakhir ketika kita menghadapi suatu ujian adalah doa. Kata Allah, la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya kemampuan kita kecuali atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan kita seharian, tidak ada yang luput di antara kita dengan nama ujian dan cobaan. Banyak permasalahan kita alami, banyak cobaan yang menimpa diri kita, pribadi kita, keluarga kita, atau bangsa kita secara umum. Lalu bagaimana kita menghadapinya? Mungkin ada di antara kita sebagian yang sanggup melewatinya, akan tetapi banyak tidak sanggup melalui atau mencarikan solusi dari persoalan-persoalan yang dia hadapi. Atas itu pertanyaan, kepada siapa kita mengadu? Kepada siapa kita meminta? Apakah kita berbagi dengan teman, bertanya kepada sinode dan sebagainya? Kadang-kadang kita sebagai manusia takut. Sesuatu yang kita ceritakan kepada seseorang itu takut menjadi gosip dan sebagainya. Nah, dalam kondisi seperti inilah Allah menghimbau kepada kita semua, memohonlah kepada ud'uni astajib lakum. Mintalah, mohonlah, dan seru kepadaku, astajib, pasti akan aku kabulkan.
yang kita miliki sebagai mukmin. Oleh karena itu, mari kita pergunakan manfaatkan sarana doa ini bagaimana kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuk kita minta, kita sampaikan kepada Sang Pencipta alam jagat, pasti Allah akan kabulkan. Nah, secara makna, kalau kita lihat sholat yang kita lakukan sehari semalam, dalam makna sesungguhnya adalah doa. Kenapa demikian? Karena setiap untayan bacaan kita lakukan, kita baca ketika kita sholat, itulah doa isinya. Coba Jumat rahimahullah. Maka mari kita memanfaatkan sarana doa ini seperti mungkin. Lalu timbul pertanyaan, bagaimana cara Allah menjawab doa seseorang? Bagaimana cara Allah menjawab doa kita semua? Ada apa cara Allah menjawab doa kita sebagai orang yang berdoa meminta kepada-Nya? Yang pertama adalah Allah akan menjawab, mengabulkan doa seseorang ketika dia berdoa kepada-Nya. Mungkin kita teringat bagaimana kisah cerita atau cerita kisah Nabi Isa alaihissalam menghadapi peperangan dengan kaum Yahudi. Karena kekuatan tidak seimbang, pertempuran terjadi, tidak ada yang kemampuan umat Nabi Isa dan kaumnya kecuali yang minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan. Ketika itu Nabi Isa berdoa kepada Allah meminta untuk diselamatkan dari kejaran kaum Yahudi, selamatkan terjauh dan sebagainya. Singkat cerita, ketika itu Allah kabulkan doa Nabi Isa. Allah kabulkan doa Nabi Isa terjauh dan terhindar dari kebukan kaum Yahudi. Ketika itu, ketika berdoa, doa Nabi Isa dijawab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu cara Allah pertama menjawab doa seseorang. Kemudian yang kedua adalah bagaimana setiap orang berdoa. Allah kabulkan doa seseorang memakan waktu yang sangat panjang, bahkan bertahun-tahun, puluhan tahun. Mungkin kita teringat bagaimana kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ingin dihadirkan keturunan yang soleh. 80 tahun Nabi Ibrahim memohon kepada Allah. Lalu Allah jawab, lalu Allah kabulkan hadir surah Nabi Ismail alaihissalam. Ternyata jemaah-jemaah berbahagia, dikabulkan doa kita oleh Allah, bukan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Nabi Ibrahim 80 tahun memohon kepada Allah, tidak henti-henti, tidak bosan dia. Lalu bagaimana dengan kita? Kemudian yang ketiga, cara Allah menjawab doa seseorang adalah tidak sesuai dengan apa yang diminta seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ketika kita berdoa meminta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan karir kita, diangkat derajat kita dan sebagainya. Tapi itu Allah tidak kasih. Allah ganti dengan yang lain. Apa maksudnya? Allah ganti, hadirkan anak-anak di tengah keluarga kita, anak yang soleh dan solehah. Padahal kita tidak berdoa kepada Allah, kita minta jabatan, minta karir yang lancar, minta harga kekayaan dan sebagainya. Karena menurut Allah, menurut ilmu Allah itu tidak cocok dengan kita orang berdoa. Yang cocok dan sesuai dengan kita adalah bagaimana Allah menghadirkan di tengah-tengah keluarga kita anak yang soleh dan soleh. Karena itulah yang membuat kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Yang keempat, cara Allah menjawab doa seseorang adalah tidak dengan cara pertama ketika berdoa dan Allah kabulkan, tidak dengan cara yang kedua tidak membutuhkan waktu yang sangat panjang, tidak dengan cara yang ketiga mengganti dengan yang lain, tidak. Tapi setiap kita berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengampuni setiap dosa yang pernah kita lakukan. Ad-du'a kifarah, doa yang kita sampaikan, kita panjatkan kepada Allah adalah kifarah, pengganti penebus dari dosa yang pernah kita lakukan. Itulah Bapak Ibu, Bapak-bapak jemaah-jemaah yang berbahagia, bagaimana cara Allah menjawab doa seseorang. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik dan mulia ini, mari kita menggunakan sarana momen ini dimanapun kita berada, dalam kondisi sholat,
berdoa dan sebagainya untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepadanya kita yakin percaya atau Allah ini adalah Tuhan pencipta alam jagat raya ini yang mengatur seluruh kehidupan kita. Mari kita serahkan seluruh kehidupan kita kepadanya, insya Allah dengan berserah diri kita kepadanya. Allah pasti akan memberikan yang terbaik untuk kita. Demikian fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqimus shalah.